Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perihal rangkuman praktikum teknik industri terintegrasi dari PTIT 1 sampai PTIT 4. Perkenalkan, nama saya Bagus Rizal Febrianto, NIM 2018-57012 dari semester 6. Yang pertama, saya di sini akan mempresentasikan perihal PTIT 1 terlebih dahulu. Pengolahan data antropometri. Yang pertama, ukuran persentil. Menentukan ukuran persentil dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini, dengan menggunakan rata-rata dari data dan standar deviasi. Dua, ukuran dimensi meja. Menentukan dimensi atau ukuran meja menggunakan beberapa pertimbangan. Dalam hal ini, kami menggunakan persentil 5 karena dianggap paling pas atau menimbulkan kenyamanan bagi pengguna baik dalam penggunaan sehari-hari dalam melakukan pengerjaan menggunakan komputer. Dengan beberapa penjelasan tersebut, maka diharapkan akan membuat nyaman oleh semua populasi yang menggunakan meja komputer tersebut. Ukuran meja. Tinggi meja besarnya 69 cm, panjang meja 153 cm, lebar meja 66 cm. Perancangan desain. Desain meja komputer 2 dimensi. Di layar nampak gambar desain meja komputer dengan tampak depan yang sebelah kiri dan tampak samping yang sebelah kanan. Ini gambar desain dengan memakai etiket berupa 2D ya di sini. Lalu desain meja komputer 3 dimensi. Di sini nampak semua bagaimana desain mejanya dibuat. Di sini saya memakai inventor untuk mendesain baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Walaupun dalam PTIT 1 itu dosen pengampunya mengajari kami dengan AutoCAD, karena saya rasa Inventor itu lebih bagus daripada AutoCAD ya. Makanya saya pakai Inventor. Karena penggunaannya itu lebih simple dan tidak bertele-tele seperti AutoCAD. Ukuran dan komponen meja komputer. Dalam layar tampak tabel tentang part number, itu berisikan kode-kode, nama komponen, ukuran dengan dimensi panjang kali lebar kali tinggi dengan ukuran cm, bahan, keterangannya apa, bill of material atau BOM dari meja komputer, sandaran meja komputer menjadi BOM level atas, langsung diikuti sandaran kaki, penyangga meja, alas CPU, laci meja, permukaan meja. Lalu penyangga meja dibagi menjadi 2, bagian samping kiri, bagian samping kanan, alas CPU. Laci meja dibagi 2 lagi, penyangga laci dan laci. Perencanaan proses. Analisa peta proses operasi atau PC. Berikut gambar peta operasi dari meja komputer yang dipetakan oleh Bagus Rizal Febrianto, yaitu saya sendiri, dengan keterangan jumlah operasi memiliki 55 dengan satuan waktu 126 menit, kegiatan ganda jumlahnya 1, waktu 7 menit, penyimpanan jumlahnya 1, jadi total seluruh kegiatan berjumlah 57 dengan waktu 133 menit. Peta perakitan atau APC. Di layar nampak ya.
gambar peta perakitan. Assembly chart memiliki beberapa simbol yang menunjukkan nama part dan keterangan assembly dari perakitan meja komputer. Berikut merupakan keterangan nama part dari simbol-simbol pada assembly chart PT Indijaya. Simbol A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nama part, kerangka atas, kaki meja, sekat kaki, permukaan meja, keyboard, penutup kiri, penutup belakang, alas CPU, penutup kanan. Di sini keterangan dari peta perakitan, nomor assembly, jenis assembly, keterangan mesin yang digunakan, alat, total waktu, satuannya menit. Analisis penyiapan bahan. Pada tahap ini saya menyiapkan bahan yang digunakan dalam pembuatan meja komputer, diantaranya kayu, besi, dan komponen lainnya yang sudah dibuat pada bill of material dengan proses waktu yang sudah dijelaskan pada OPC dan AC. Kedua, analisis pemotongan dan pengukuran. Pemotongan yang dilakukan pada bahan yang sudah disiapkan dan diukur dengan waktu pengukuran 2 menit pada kayu dan waktu 2 menit pada besi kaki. Pemotongan pada besi menggunakan mesin grinder dengan waktu 5 menit, sedangkan pada kayu menggunakan mesin gergaji dengan waktu 5 menit. Proses drilling. Pada proses ini dilakukan pada kaki besi untuk memberikan lubang yang mana skrup akan disambungkan dengan kayu penutup dengan waktu 3 menit. Proses pengelasan. Proses selanjutnya merupakan proses pengelasan. Proses ini berfungsi untuk menyambungkan kerangka meja yang terbuat dari besi. Proses pengamplasan. Proses ini dilakukan untuk menghaluskan kayu. Memerlukan waktu 12 menit, sedangkan penghalusan pada besi memerlukan waktu 10 menit. Proses finishing. Proses finishing atau pengecatan kaki besi pada meja memerlukan waktu 30 menit, sedangkan pada kayu menggunakan pelitur. Analisis proses perakitan. Analisis proses perakitan atau assembly secara keseluruhan mulai dari 4 kaki, tempat baut, penyangga sisi kanan kiri, dan permukaan meja dengan waktu diperlukan 20 menit. Analisis kerja komputer produk jadi merupakan pengujian produk dengan melihat beberapa aspek sebagai indikator yang harus ada pada suatu produk. REBA, Rapid Entire Body Assessment, merupakan salah satu metode yang bisa digunakan dalam analisa postur kerja. Metode REBA dalam bidang ergonomi yang digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang pekerja. REBA lebih umum dalam penjumlahan salah satu sistem baru dalam analisis yang dalamnya termasuk faktor-faktor dinamis dan statis sebagai bentuk pembebanan interaksi pembebanan perorangan dan konsep baru berhubungan dengan pertimbangan. Biomekanika. Biomekanika merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi kemampuannya seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan keletihan menurut Sutta Laksana tahun 1979. Penelitian yang menggunakan pendekatan biomekanika pada dasarnya mempelajari dan menganalisis batas-batas kekuatan, ketahanan, kecepatan, dan keletihan yang dimiliki manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. ROLA, Rapid Upper Limb Assessment, adalah suatu metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi yang menginvestigasi dan menilai postur kerja yang dilakukan oleh tubuh bagian atas. Metode ini tidak memerlukan alat-alat khusus dalam melakukan pengukuran postur leher, punggung, dan tubuh bagian atas. Metode ini hanya mengevaluasi postur, kekuatan, dan aktivitas otot yang menimbulkan cedera akibat aktivitas berulang-ulang. ROLA memberikan hasil evaluasi yang berupa skor risiko antara 1 sampai 7. Skor tertinggi menandakan level yang mengakibatkan risiko yang besar atau berbahaya untuk dilakukan dalam bekerja. Sedangkan skor terendah juga tidak berarti menjamin pekerjaan yang diteliti bebas dari bahaya ergonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi apa saja yang didapatkan di PTIT 2. Yang pertama, mengidentifikasi tentang metode peramalan atau forecasting produk yang akan digunakan. Analisis job scheduling, analisis giant chart. Di sini di analisis giant chart itu terdapat peta kendali atribut. Forecasting. Bulan Januari sampai April. Permintaan dengan satuan unit. Evaluasi hasil peramalan. Ada MAD, MAP, forecasting.
Selanjutnya, bandingkan hasil peramalan dengan metode-metode yang sudah dipilih dengan mengevaluasi MAD dan MAP-nya. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa exponential 0.10 memiliki nilai error terendah, mean absolute deviation sebesar 56,6, mean absolute perfect error sebesar 1,80%, forecast sebesar 3143,5. Jadi yang akan digunakan sebagai metode peramalan dari PT Indijaya pada furnitur meja kayu untuk periode yang akan datang yakni ES10. MRP dari PT Indijaya meja komputer ya. Nampak ada item, level, lead time, per part, on hand inventory, lot size, minimum quantity, dan lain-lain. Hasil output MRP dapat disimpulkan material recruitment planning meja komputer PT Indijaya bulan Mei 2020. Minggu pertama rencananya memproduksi 800 dengan persediaan 100. Minggu kedua produksi 800, persediaan 2543. Minggu ketiga rencana produksinya 800 dan persediaan 1743. Dan minggu keempat rencana produksi 743 dan persediaan 943. Output Giant Chart Formation. Nampak dari kedua gambar output Giant Chart dari mesin-mesin yang digunakan. Pada proses produksi terdapat 3 mesin yang beroperasi. Berikut penjelasannya. Mesin pertama bermula operasi dari menit ke-20 berakhir dari menit ke-150 dengan dilakukannya proses operasi pertama pada kegiatan pemotongan pada setiap bahan baku yang telah ditentukan ukurannya yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Mesin kedua mulai beroperasi dari menit 30 sampai 195 menit dengan dilakukannya proses operasi kedua pada kegiatan penghalusan pada setiap bahan baku yang dilakukan melalui tahap pemotongan. Mesin ketiga yakni pembuatan perakitan kaki pada mesin pada menit ke-45 dengan dilakukan operasi pengelasan yang berakhir pada menit ke-55. Mesin keempat dimulai dari tahap pembuatan rakit kaki pada menit 55 dengan dilakukannya operasi pengecatan dan berakhir pada menit ke-75. Setelah mesin melakukan tahap pembuatan penutup sentiran kaki, mesin keempat sudah tak lagi mengalami operasi. Peta kendali atribut, output peta kendali atribut P. Dari gambar di sebelah kiri, peta kendali atribut menunjukkan dengan catatan produk meja komputer di PT Indijaya dengan garis tengah bernilai 0,1241, batas kendali atas bernilai 0,2424, batas kendali bawah bernilai 0,00058821 yang dianggap 0 dan nilai proporsinya tidak konstan. Output peta kendali atribut NP menunjukkan tingkat kecacatan produk meja komputer di PT Indijaya dengan garis tengah bernilai 8,6897, batas kendali atas bernilai 16,966, batas kendali bawah bernilai negatif 0,4133 yang dianggap 0 dan nilai proporsinya yang tidak konstan. Lalu saya akan menjelaskan PTIT 3. Rancangan operasi dan stasiun kerja, perhitungan waktu siklus dan jumlah SK optimum. Berdasarkan perhitungan waktu siklus yang ada memiliki waktu siklus sebanyak 11,3 menit, sedangkan jumlah SK optimum sebanyak 9,5 dengan akumulasi menjadi 10 stasiun kerja. Pembentukan SK dengan line balancing. 1. Metode region approach menghasilkan 10 stasiun kerja dengan nilai line efisiensi 97,27%, balance delay 2,72% dan smoothing index 5,22. Metode large candidate rule menghasilkan 10 stasiun kerja dengan nilai line efisiensi 97,27%, balance delay 2,72% dan smoothing indexnya 3,04. Ketiga, metode rank positional weight menghasilkan 10 stasiun kerja dengan nilai efisiensi 93,75%, balance delay 6,25% dan smoothing indeksnya 3,04. Dari 3 metode line balancing yang paling efektif yaitu
balance delay dikarenakan nilai lens efisiensinya metode ini tertinggi dan smoothing index terendah dari hasil perhitungan dari metode lens balancing. Jadi yang terpilih yaitu metode large candidate rule dengan nilai efisiensi yaitu 97,27%, balance delay dengan nilai 2,72% dan nilai smoothing indeksnya adalah 6,04. Dapat dilihat pada gambar di samping merupakan pembentukan stasiun kerja dengan menggunakan metode large candidate rule. Perancangan organisasi manajemen. Struktur organisasi perusahaan, direktur, manajer, lalu di bawahnya manajer, departemen logistik, produksi, keuangan, di logistik, staf logistik, departemen produksi, staf produksi. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunity. Strategi yang sesuai untuk diterapkan pada PT Indi Jaya adalah strategi kebijakan pertumbuhan yang agresif sesuai dengan hasil grafik SWOT yang berada di kuadran 1, yang berarti perusahaan memungkinkan untuk melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, serta meningkatkan kualitas mutu perusahaan. Kebijakan perusahaan. 1. Perusahaan memberikan pelatihan terkait dengan job desk kepada semua pekerja. 2. Perusahaan menetapkan standarisasi perekrutan karyawan baru. Ketiga, perusahaan memberikan tunjangan dan promosi secara berkala. Keempat, perusahaan melakukan kontrak kerjasama secara tertulis dan berlandasan hukum dengan pembagian laba sesuai dengan perjanjian. Kelima, perusahaan memberikan pelayanan antar barang secara gratis sampai ke rumah konsumen. Pengendalian kualitas dan perencanaan kualitas biaya. Yang dilakukan oleh perusahaan akan menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang sesuai dengan standar yang diinginkan, serta dapat memperbaiki kualitas produk yang sebelumnya belum sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, dan dapat mempertahankan kualitas yang telah sesuai, menurut Octaviani tahun 2018. Peningkatan dari produktivitas dan kualitas produk yang dimiliki oleh perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan daya saing perusahaan di dunia, serta mampu memenuhi permintaan dari konsumen. Khomah dan Rahayu tahun 2015. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang berada di PTET 4. Tata letak. Perencanaan fasilitas pabrik adalah perencanaan lokasi pabrik, yakni menetapkan lokasi di mana fasilitas-fasilitas produksi harus ditempatkan, desain fasilitas produksi, dan pemeliharaan tata letak. Desain fasilitas produksi meliputi desain struktur bangunan, desain tata letak fasilitas produksi, dan desain sistem pemindahan material. Secara skematis, hierarki dari perencanaan fasilitas pabrik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Jumlah mesin yang didapat: jumlah mesin ukur 12, mesin potong 9, mesin mengelus 6, mesin bor 5, mesin impact drill 7, mesin cat 4 dengan total mesin 43. Layout stasiun kerja PT Indi Jaya. Enterprise Resource Planning adalah sistem perusahaan yang meliputi semua fungsi yang terdapat di dalam perusahaan yang didorong oleh beberapa modul software yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan. Sebagai contoh, software ERP untuk perusahaan manufaktur umumnya dimulai dari memproses data yang masuk, melacak status dari penjualan, inventory, pengiriman barang, dan penagihan barang, serta memperkirakan bahan baku dan kebutuhan sumber daya manusia. Analisa finansial keuangan. Analisa keuangan adalah proses untuk menilai bisnis proyek, investasi, anggaran, dan entitas terkait keuangan lainnya untuk dijadikan dasar dalam pengembalian keputusan. Analisa tersebut meliputi persiapan anggaran, penilaian perusahaan atau proyek, studi kelayakan, analisis kredit, dan lain-lain. Fokus pada analisa ini adalah angka dan rasio dari neraca laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.